Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Baik, jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru lagi terkait info data penting untuk pelamar P1, P2, P3, P4, P3K Guru di tahun 2022, yang mana penarikan data ya P1, P2, P3, P4 di portal SSCASN. Di sini kami ingin informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya ada 3 kategori data aman bagi pelamar P1, P2, P3, P4 saat penarikan data berjalan di SSCASN 2022. Nah, sebelum kita lanjut, karena ini adalah informasi yang sangat penting ya bagi guru lulus PG, P2, P3, dan P4. Seperti biasa, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini kalau kita memperhatikan ya Bapak Ibu, progres untuk SSCASN dibuka, kabar gembiranya itu adalah progresnya kembali berjalan tadi malam, itu sudah full hijau Bapak Ibu ya, tentunya di analisis beban kerja atau ABK, sehingga kita menunggu untuk hari ini progresnya itu kembali mulai berjalan di bagian integrasi sistem data. Nah, seperti biasa untuk integrasi sistem data tentunya ada beberapa data dari pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar umum yang akan diintegrasikan secara otomatis melalui penarikan data ke servernya SSCASN. Oleh karena itu, kami mengharapkan agar rekan-rekan bisa mengecek datanya satu persatu, apakah data tahun lalu yang Bapak Ibu gunakan itu masih valid atau sudah tidak valid. Kalau valid, alhamdulillah. Kalau tidak valid, segera dilakukan perbaikan, karena mumpung untuk integrasi sistem datanya itu belum ada progres, tapi sementara dalam awal untuk melakukan progres. Jadi masih banyak kesempatan untuk memvalidkan data-data Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, untuk analisis beban kerja ini sudah aman Bapak Ibu ya. Nah, sekarang posisinya itu masuk di bagian sini ya. Nah, sekarang posisinya masuk di bagian integrasi sistem data. Dari beberapa menu yang sudah dilewati, salah satu menu yang sangat penting adalah integrasi sistem data Bapak Ibu ya. Kenapa admin katakan ini sangat penting? Karena integrasi sistem data ini mampu mendeteksi bahwasanya pelamar P3K Guru tahun 2022 itu adalah P1, P2, P3, atau P4, seperti itu ya. Nah, dengan adanya sistem integrasi sistem data ini, maka berapapun pelamar P3K Guru tahun 2022 nantinya akan secara otomatis dikategorikan ya, apakah masuk dalam P1, P2, P3, atau pelamar umum. Oleh karena itu, tentunya data-data Bapak Ibu itu yang akan ditarik ke servernya SSCASN adalah data-data yang benar atau data-data yang valid tentunya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Jangan sampai nanti Bapak Ibu adalah P1 tetapi gara-gara ada data Bapak Ibu yang bermasalah, justru Bapak Ibu tidak terdeteksi sebagai P1 atau tidak terdeteksi sebagai P2, P3, atau pelamar umum. Itu yang kami takutkan sebenarnya Bapak Ibu ya. Meskipun berulang kali Kemendikbud mengatakan bahwa sistem secara otomatis, betul, sistem otomatis akan menarik data. Semua data bisa ditarik, mau data benar, mau data salah, tergantung data yang kita punya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu, sekali lagi ya, masih ada kesempatan, mumpung ini progresnya masih putih ya, belum hijau-hijau, Bapak Ibu masih bisa melakukan perbaikan data tentunya. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu mengerti. Kemudian di sini Bapak Ibu perhatikan bahwasanya data yang masuk dalam kategori aman yang pertama adalah data validasi data Dukcapil, yang mana untuk validasi data Dukcapil itu meliputi nama,
tanggal lahir, dan tentunya NIK. Nah, ketika data itu sudah benar, sudah cocok data yang ada di Dukcapil dengan data yang ada di Dapodik, maka akan centang hijau. Jika Bapak Ibu mau mengecek data Dukcapilnya melalui operator sekolah dan ditemukan data centang hijau seperti ini, maka ini adalah data yang masuk dalam kategori aman pada saat penarikan data ke server SSCASN. Tetapi kalau datanya silang merah, ini masuk dalam kategori data tidak aman dan harus segera Bapak Ibu verpal melalui bantuan operator sekolah tentunya. Ya, ini data yang pertama. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan dari salah satu subscriber ya, kami screenshot. Di sini beliau mengatakan, "Min, bagaimana kalau status verbal ijazah ditolak? Saya waktu ikut P3K tahun lalu sudah verbal ijazah dengan metode upload. Sekarang sudah berubah status dari yang selesai." Ya, sudah berubah menjadi ya dari selesai. Jadi tahun lalu itu perpalnya ditolak ya. Nah, sekarang dia sudah melakukan metode upload ya, dan sekarang statusnya sudah berubah menjadi selesai. Kalau posisi terakhirnya itu sudah menjadi selesai status perpalnya, dan data-data Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan di perpal upload ijazah asli itu sudah benar, maka kalau perpal sudah selesai berarti itu masuk dalam kategori aman ya. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Di sini kita bisa lihat. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk verbal ijazah itu ada dua metode sebenarnya, metode API dan metode upload. Kalau metode API berarti pendeteksian secara otomatis, tidak memerlukan upload ijazah. Tetapi kalau ijazah Bapak Ibu tidak terbaca di PD Dikti, maka Bapak Ibu harus melakukan metode upload seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kategori data yang kedua yang harus aman ya. Nah, posisi seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memperhatikan ya, untuk status verbalnya selesai, metodenya API. Nah, di sini anggaplah ya untuk tanggal sampai tahun lulus sudah benar semua, sudah cocok ya dengan kondisi yang ada, maka secara otomatis perpalnya selesai, ini masuk dalam kategori data yang aman juga. Dan untuk membuktikannya, ketika Bapak Ibu login ke SSCASN, maka Bapak Ibu bisa mengecek di bagian bawah, yaitu lihat hasil validasi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat hasil validasi apakah data benar atau bagaimana. Kalau posisinya seperti ini, saya rasa sudah aman Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini kategori data yang aman ya, kalau posisi seperti ini, mau upload mau API, kalau posisinya verbal selesai, kondisi dikunci, dan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini sudah tepat atau benar, maka ini adalah data yang aman. Ini kategori yang ketiga Bapak Ibu ya, ini sudah aman menurut admin pribadi, dan seharusnya sudah aman ya menurut aturan yang ada. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, keterangannya di sini lolos P3K. Nah, sekarang untuk saat ini sudah berubah semua menjadi tercatat lulus passing grade bagi guru lulus PG, sedangkan yang belum lulus PG itu nantinya tercatat di database seperti itu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Nah, untuk keterangan di info GTK itu beda-beda Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu keterangan info GTK-nya itu adalah lulus dan dapat SK, berarti Bapak Ibu memang sudah lolos menjadi ASN P3K dan sudah memiliki SK. Tetapi kalau misalkan lulus PG saja dan berubah menjadi lulus P3K kemudian kembali lagi menjadi lulus PG, itu bahwasanya Bapak Ibu lolos passing grade. Tapi kalau misalkan keterangannya peserta pendataan non ASN, perbaikan verbal ya, muncul perbaikan verbal, berarti Bapak Ibu adalah peserta pendataan non ASN dan harus melakukan perbaikan verbal. Tidak lulus PG berarti keterangannya di situ adalah tercatat di database seperti itu ya. Oke, ini adalah keterangan yang ada di info GTK Bapak Ibu ya. Oke, kemudian untuk jadwal penempatan ya bagi pelamar prioritas 1 menurut Juknis resmi sebenarnya itu dimulai di bulan Oktober Bapak Ibu ya, sampai bulan November. Mau bulan Novembernya awal, tengah, tanggalnya, akhir, yang jelasnya saya yakin ya penempatan guru lulus PG bisa dituntaskan di Oktober November Bapak Ibu ya, seperti itu. Amin ya, mudah-mudahan tidak meleset Juknis ini. Kemudian berikutnya adalah dampak apabila Bapak Ibu tidak melakukan verbal ijazah. Nantinya pada saat Ibu login di SSCASN, Bapak Ibu akan disuruh untuk verbal lagi dan tidak bisa lanjut ke form berikutnya.
Takutnya kalau kita verbal melalui SSC ASN itu prosesnya lama, sedangkan waktu pendaftaran atau login di SSC ASN itu ada batas waktunya. Itu yang berbahaya. Makanya mulai dari sekarang Bapak Ibu memang memperbaiki data-data Bapak Ibu sebelum integrasi sistem data selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.